Wes. Guru sih kan opening. Coba-cobalah bakpo yang halal, bakpo Mega Jaya, enak rasanya. Halo. Hai teman-teman, balik lagi nih dengan kelompok kami. Kali ini kami akan menjelaskan tentang brand awareness dan brand loyalty. Yuk langsung saja ke pembahasannya. Pengertian brand awareness. Durianto pada tahun 2004 menyatakan bahwa kesadaran merek atau brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali dan mengingat merek sebagai pilihan dari suatu produk dengan merek yang dilibatkan. Akar dalam Handayani tahun 2010 juga mendefinisikan kesadaran merek adalah kemampuan dari konsumen potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek termasuk ke dalam kategori produk tertentu. Kesadaran merek merupakan elemen ekuitas yang sangat penting bagi perusahaan karena kesadaran merek dapat berpengaruh secara langsung terhadap ekuitas merek. Apabila kesadaran konsumen terhadap merek rendah, maka dapat dipastikan bahwa ekuitas mereknya juga akan rendah. Semakin tinggi kesadaran merek dalam benak konsumen, akan makin melekat suatu merek dalam benak konsumen itu juga. Sehingga makin besar kemungkinan merek tersebut dipertimbangkan dalam pembelian dan makin besar pula kemungkinan ia akan dipilih oleh konsumen. Langsung saja ke peranan kesadaran merek. Peran brand awareness adalah brand equity tergantung pada tingkatan serta pencapaian kesadaran di benak konsumen. Menurut Rangkuti pada tahun 2002, berikut ialah susunan kesadaran merek dari tingkat terendah sampai ke tingkat tertinggi. Yang pertama, unaware of brand, tidak menyadari merek. Yaitu adalah tingkat paling rendah dalam susunan kesadaran merek di mana konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. Yang selanjutnya adalah brand recognition atau pengenalan merek. Di sini tingkat minimal kesadaran merek di mana pengenalan suatu merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan oleh aided recall. Yang ketiga yaitu ada brand recall. Brand recall merupakan pengingatan kembali terhadap merek tanpa bantuan unaided recall. Dan yang keempat ada top of mind atau puncak pikiran. Merek yang disebutkan pertama kali oleh konsumen atau yang pertama kali muncul dalam benak konsumen. Lanjut, kesadaran merek juga dapat dibangun dan diperbaiki melalui cara-cara berikut ini. Yang pertama, pesan yang disampaikan oleh suatu merek harus mudah diingat oleh konsumen. Yang kedua, pesan yang disampaikan harus berbeda dibandingkan merek produk lainnya, serta harus ada hubungan antara merek dan kategori produknya. Dan yang ketiga, memakai slogan atau jingle lagu yang menarik sehingga membantu konsumen mengingat merek. Yang keempat, jika suatu produk memiliki simbol, hendaknya simbol itu dapat dihubungkan dengan mereknya. Dan yang kelima, perluasan nama merek dapat dipakai agar merek semakin diingat oleh pelanggan. Lanjut, yang keenam, kesadaran merek dapat diperkuat dengan memakai suatu isyarat yang sesuai dengan kategori produk, merek, ataupun keduanya. Selanjutnya, melakukan pengulangan untuk meningkatkan pengingatan karena membentuk ingatan adalah lebih sulit dibandingkan membentuk pengenalan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah brand loyalty. Loyalitas merek menurut Mowen dan Minor adalah suatu kondisi di mana konsumen mempunyai sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut, dan bermaksud meneruskan pembeliannya di masa mendatang. Definisi ini didasarkan pada dua pendekatan, yaitu attitudinal. Jika pendekatan yang dipakai adalah pendekatan keperilakuan atau behavioral, maka hal ini mengacu pada perilaku konsumen yang hanya membeli sebuah produk secara berulang-ulang tanpa menyertakan aspek perasaan. Sebaliknya, jika yang dipakai adalah pendekatan attitudinal, maka loyalitas merek mengandung aspek kesukaan konsumen pada sebuah merek. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa loyalitas merek merupakan ukuran kesetiaan, kedekatan, atau keterkaitan konsumen pada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seseorang konsumen beralih ke merek produk yang lain, terutama jika merek tersebut dihadapi adanya perubahan, baik menyangkut harga maupun atribut lainnya.
Tingkatan loyalitas merek menurut Durianto pada tahun 2004 ada 5. Yang pertama, switcher atau berpindah-pindah. Semakin sering pembelian konsumen berpindah dari merek satu ke merek lainnya, mengindikasikan mereka tidak loyal. Yang kedua, habitual buyer atau pembeli yang bersifat kebiasaan. Pembeli ini membeli suatu merek karena alasan kebiasaan. Yang ketiga, satisfied buyer atau pembeli yang puas dengan biaya peralihan. Untuk menarik minat pembeli kategori ini, pesaing perlu mengatasi biaya peralihan yang ditanggung pembeli dengan menawarkan berbagai manfaat sebagai kompensasinya. Yang keempat, like the brand atau menyukai merek. Pembeli ini sungguh-sungguh menyukai merek tersebut dan menganggap merek tersebut sebagai sahabat. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah committed buyer atau pembeli yang berkomitmen. Pembeli ini adalah kategori yang setia yang memiliki kebanggaan kepada suatu merek tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi brand loyalty. Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, loyalitas merek dapat menjadi aset strategis bagi perusahaan. Menurut Durianto pada tahun 2004, loyalitas merek dapat memberikan nilai kepada perusahaan dalam bentuk 1. Mengurangi biaya pemasaran, reduce marketing cost. Biaya pemasaran untuk mempertahankan konsumen akan lebih murah dibandingkan dengan biaya pemasaran untuk mendapatkan konsumen baru. Jadi, biaya pemasaran akan semakin kecil jika loyalitas merek meningkat. Yang kedua, meningkatkan perdagangan, trade leverage. Loyalitas yang kuat terhadap satu merek akan menghasilkan peningkatan perdagangan dan memperkuat keyakinan perantara pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa pembeli ini dalam membeli suatu merek didasarkan atas kebiasaan mereka selama ini. Yang ketiga, menarik minat konsumen baru, attracting new customers. Perasaan puas dan suka terhadap suatu merek akan menimbulkan perasaan yakin bagi calon konsumen untuk mengonsumsi merek tersebut dan biasanya akan merekomendasikan atau mempromosikan merek yang ia pakai kepada orang lain, sehingga kemungkinan dapat menarik konsumen baru. Yang keempat, memberi waktu untuk merespon ancaman persaingan. Provide time to respond to competitive threat. Bila pesaing mengembangkan produk yang lebih unggul, konsumen yang loyal akan memberikan waktu bagi perusahaan untuk merespon pesaing dengan memperbarui produknya. Selanjutnya, menyusun program loyalitas. Redshill pada tahun 2001 di dalam bukunya Loyalty Rules oleh Adiatama, Redshill tidak hanya menjelaskan konsepnya, tetapi juga memberikan panduan implementasi menyusun loyalty program yang baik. Dia menyarankan 6 hal. Yang pertama, usahakan tidak ada yang kalah atau play win-win dalam melaksanakan program loyalitas pelanggan. Yang kedua, jangan semua orang bisa menjadi member. Be picky. Dan jika telah menjadi member, sebaiknya syaratannya dibedakan menurut tingkatannya, misalkan silver dan juga gold. Karena pelanggan yang loyal biasanya tidak suka jika disamakan dengan pelanggan biasa. Yang ketiga, usahakan program loyalitas pelanggan sesederhana mungkin, sehingga mudah dipahami. Keep it simple, dan tidak membutuhkan pemahaman yang rumit. Yang keempat, jangan sembarangan dalam memberikan rewards. Hanya transaksi yang membawa hasil yang mendapatkan poin reward. Yang kelima, usahakan untuk selalu mendengarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan bantuan CRM. Kemudian, berhati-hati ketika menjanjikan sesuatu. Yang keenam, yaitu komunikasikan dulu manfaat kepada pelanggan sebelum mengajaknya bergabung. Baik, mungkin materi ini yang dapat kami sampaikan dalam Baik, mungkin
Baik, mungkin sekian dulu materi yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Semoga ilmu yang didapat dapat berguna bagi kita semua. Dan thanks for watching. See you next video and bye-bye.